Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pada minggu kelima setelah Trinitatis, yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat adalah sarana komunikasi untuk mengutarakan isi hati, mengutarakan pikiran, maksud dan tujuan si penulis. Surat ada yang bersifat tertutup dan ada yang bersifat terbuka. Surat tertutup ditujukan kepada pribadi atau seseorang, sedangkan surat terbuka ditujukan kepada umum dan tentunya dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Dalam renungan minggu hari ini, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa mereka adalah surat Kristus. Sebagaimana dikatakan di ayat 3, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus tersebut ditulis di dalam hati manusia, bukan di dalam loh batu atau kertas. Sifat surat tersebut adalah surat terbuka, yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat tersebut berisi kemuliaan Allah. Karena isi surat tersebut berisi kemuliaan Allah, maka semua jemaat Kristus dalam kehidupan pribadi dan persekutuan harus mencerminkan kemuliaan Allah. Bila kita adalah surat Kristus, maka dapat kita pahami bahwa pada dasarnya, semua manusia itu diciptakan dari sejak semula adalah baik adanya. Tidak seorang pun yang jahat dari lahirnya. Karena surat Kristus tersebut ditulis dalam hati manusia, maka hal itu tentunya menggerakkan manusia itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kenyataannya, tidak semua manusia mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Allah. Apakah karena dia tidak menerima surat Kristus? Tentu jawabannya adalah tidak. Hal tersebut terjadi karena ada surat yang lain yang dituliskan oleh si jahat, yaitu ketidakpercayaan, keputusasaan, egoisme, kesombongan, iri hati, dan ketidaksetiaan. Surat Kristus tersebut harus kita jaga dan rawat supaya dapat dilihat dan dibaca oleh orang banyak dengan baik. Maka untuk itu, yang pertama sekali, marilah kita menjaga hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati itu adalah pusat kehidupan yang menggerakkan kita melakukan semua aktivitas kehidupan. Suasana hati terpancar dari ekspresi wajah, cara berpikir, cara berbicara, serta pola hidup keseharian kita. Artinya apa yang tertulis atau yang mengisi hati kita, itulah yang tercermin dalam kehidupan keseharian kita. Demikianlah kita masing-masing adalah surat Kristus yang ditulis di dalam hati kita. Tentunya idealnya kita diharapkan mencerminkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan ini. Hal tersebut dapat kita lakukan adalah sepanjang surat Kristus tersebut tertulis terpelihara dengan baik di hati kita. Untuk itu kita harus menjaga dan merawat hati kita. Firman Tuhan berkata, di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati secara praktis dapat kita lakukan dengan cara tetap berdoa.
Doa adalah nafas hidup orang beriman. Maka berdoa adalah wajib hukumnya supaya surat Kristus itu tetap terpelihara di dalam hati kita. Selanjutnya membaca kitab suci. Membaca kitab suci adalah dasar untuk bertumbuh dalam iman dan membentuk karakter moral yang baik. Dengan membaca kitab suci, surat Kristus yang ada di dalam hati kita akan terpelihara dan semakin nyata dalam kehidupan kita. Kemudian beriman. Iman adalah dasar bagi kita untuk bersaksi di dunia ini. Sebab kita berkata-kata karena kita percaya. Dengan iman, surat Kristus itu akan terpelihara, yang kemudian setia. Kesetiaan atau konsistensi adalah jalan baik untuk merawat segala hal, termasuk surat Kristus yang ada di dalam hati kita. Kita harus setia menjaga hati, supaya tetap bersih, kudus, dan supaya jangan ada tulisan yang lain di sana. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita menjaga hati, maka kemudian kita berangkat untuk bersaksi. Saudara yang terkasih dalam Yesus, bersaksi itu adalah tugas tanggung jawab kita, karena firman Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya di dalam Markus 16 ayat 15. Tugas bersaksi itu artinya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu mencerminkan kemuliaan Allah dalam semua kehidupan kita di dunia. Bersaksi juga berarti adalah di dalam melakukannya, kita harus melakukannya dalam teladan Kristus. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, di Filipi 2 ayat 5. Maka tugas kesaksian yang kita lakukan, yang pertama sekali harus berdasarkan iman. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Segala hal yang kita beritakan tentang Kristus, kerajaan dan kemuliaannya, harus berdasarkan iman percaya kita. Dalam segala hal yang kita ucapkan, harus nyata dalam tindakan dan perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu dikatakan Yakobus 2 ayat 17. Maka, kalau kita memberitakan kemuliaan Kristus, harus nyata di dalam perkataan kita. Kemudian saudara-saudaraku, tetap berharap. Tugas kesaksian kita harus nyata dalam kehidupan keseharian dengan kehidupan kita yang senantiasa optimis. Surat Kristus adalah berisi pengharapan, maka hidup orang percaya harus optimis, bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan itu nyata dalam hidup sukacita yang melihat kehidupan ini dengan prinsip. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari besok pasti lebih baik dan lebih indah daripada hari ini. Hidup yang berharap tidak akan pernah berputus asa dan tidak akan pernah stres. Kemudian isi surat Kristus yang ada di dalam hati kita, yang harus kita saksikan kepada setiap orang, yaitu tetap dalam kasih. Saudaraku, hati yang penuh kasih akan tetap suci. Hati yang penuh kasih akan tetap rendah hati. Hati yang penuh kasih akan tetap sukacita. Hati yang dipenuhi oleh cinta kasih Allah tidak akan egois. Hati yang dipenuhi cinta kasih dari Allah tidak akan iri. Hati yang dipenuhi sukacita dan cinta yang dari Allah tidak akan mendendam. Maka bila cinta kasih yang sudah mengisi hati itu akan tercermin dalam kehidupan keseharian, ketika perkataan kita lemah lembut, ketika perkataan kita membangun, ketika perkataan kita menghargai, mengapresiasi, ketika perkataan kita kemudian memuliakan orang-orang lain. Hati yang diisi cinta kasih tentu akan senantiasa mengampuni. Hati yang diisi oleh cinta kasih akan dimampukan hidup berdamai dengan semua orang. Dengan demikianlah cara hidup kita akan dilihat oleh orang lain. Maka tugas kesaksian itu bukan sekedar mengurai ayat Alkitab lagi, tapi nyata dalam tindakan dan perbuatan keseharian. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 12 demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi.
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudaraku, itulah tugas kesaksian yang harus kita lakukan. Dan dalam tugas kesaksian itu harus kita ingat bahwa Tuhanlah yang berkarya. Segala hal yang kita lakukan, baik dalam hidup rumah tangga, hidup di tengah-tengah persekutuan keseharian kita, terutama hidup dalam persekutuan di gereja, bukanlah karena kelebihan kita masing-masing, bukanlah karena kepintaran kita, bukanlah karena kekuatan kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang memberdayakan. Maka apapun yang kita lakukan dan yang kita saksikan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita hanya dipakai sebagai alat di sana. Maka kalau kita hanya sebagai alat, kita harus tetap rendah hati. Dan semua tugas tanggung jawab kesaksian itu hanya untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan Allah. Maka dalam tugas bersaksi, harus kita ingat prinsip yang dikatakan Yohanes. Di dalam Yohanes 3 ayat 30 yang berkata, Dia harus semakin besar, dan aku harus semakin kecil. Saudaraku, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dapat dilihat oleh semua orang. Maka supaya orang melihat kemuliaan Kristus Yesus, hendaknya surat Kristus yang ada dalam hati kita itu tercermin di dalam kehidupan keseharian. Dan yang kita tunjukkan, yaitu kemuliaan Kristus di dalam kehidupan. Sehingga ketika setiap orang melihat kemuliaan Tuhan tercermin dari kehidupan kita, mereka juga ikut menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan semua kita kemudian akan bersuka cita di tempat yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya, yaitu Yerusalem yang baru. Di sana kita akan memuji-muji Tuhan dan senantiasa berlimpah sukacita, damai sejahtera yang daripada Kristus. Selamat bersaksi, selamat menjadi surat Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang telah menuliskan surat di dalam hati kami dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan jaga kami untuk senantiasa dimampukan menjaga hati kami bersih, sehingga yang terpancar dari sana adalah kemuliaan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan yang tercermin dalam kehidupan kami akan menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.